Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di malam yang penuh barokah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Dan langsung saja saya sebagai moderator pada malam hari ini yang akan membawakan jalannya presentasi materi kita pada pembelajaran teknologi informatika. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama, Saudara Fuad Syatiri, untuk memaparkan materinya. Waktu dan silakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator Reza Fauzi yang telah memberikan saya waktu. Oke, langsung saja kita masuk di materi bab 2 pada pembelajaran teknologi informasi, yaitu tentang aspek legal penggunaan TIK. Sebelum kita membahas lebih jauh materi kita pada hari ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan legal itu sendiri? Legal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun yang dimaksud dengan ilegal itu adalah yang tidak sesuai. Nah, berikut saya akan bacakan beberapa contoh-contoh penggunaan TIK secara ilegal. Yang pertama, ada contoh dari pelajar kelas 12 yang berasal dari Gorontalo yang menyebarkan hoax atau berita palsu tentang jatuhnya pesawat Lion Air JT610 dengan cara pelaku memposting video dirinya dengan kepanikan-panikan penumpang dalam pesawat yang berdurasi selama 3 menit. Yang kedua ada tentang Facebook, yang dimana ada skandal buntut kebocoran data oleh Cambridge Analytica yang menyebabkan Facebook memiliki bangkrut sekitar 50 miliar US dollar. Nah, dari beberapa contoh di atas merupakan contoh tindak ilegal dari penggunaan TIK. Pelanggaran hukum yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tentu ini hal penting untuk kita mengetahui aturan-aturan penting dan tata cara dalam penggunaan TIK. Nah, tentu ada norma-norma yang tertulis ataupun tidak tertulis dalam penggunaan TIK. Yang pertama, ada hak memperoleh informasi, yaitu penggunaan TIK salah satu tujuannya tentu untuk mendapatkan akses informasi dan komunikasi sesuai dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosial, serta berhak mencari, memperoleh dan memiliki dan menyimpan informasi dengan segala bentuk saluran yang tersedia. Tentu dari anggapan ini bahwasanya kita sebagai warga negara berhak memperoleh dan menggunakan TIK yang dimana tentu ada lindungan dari undang-undang itu sendiri. Selanjutnya ada privasi. Salah satu prinsip perlindungan hukum dalam penggunaan TIK adalah perlindungan privasi atau data pribadi. Tentu ini merupakan permasalahan banyak aplikasi yang membutuhkan tempat penyimpanan data pribadi seseorang. Salah satu fungsi perlindungan diri adalah melindungi kehormatan diri, karir, pergaulan dari seseorang pengguna. Terdapat di Undang-Undang NRI 1945 memuat norma tentang perlindungan data pribadi, pasal 28G ayat 1. Memuat bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta kekuasaan di bawah kekuasaannya. Pada dasarnya, ketentuan ini memuat dua unsur legitimasi. Ada data pribadi yaitu konsen atau persetujuan dan norma hukum positif. Tentu dalam penggunaan aplikasi di HP yang meminta data pribadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai data pribadi yang kita berikan kepada setiap aplikasi tentu bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada bagian C, yaitu adalah data, yang dimana data ini pasti berhubungan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang privasi, yang dimana akan lebih luas lagi pengertiannya, karena baik perangkat lunak software ataupun aplikasi tentu akan mengolah data-data yang sesuai dengan pelayanannya. Seperti jika pelayanan rumah sakit tentu akan mengelola data-data seperti beberapa pasien, obat-obat yang dibutuhkan, tentu tidak akan keluar dari hal-hal yang berbau dengan rumah sakit. Nah, selanjutnya ada hak milik. Teknologi informasi erat hubungannya dengan hak atas kekayaan intelektual.
atau perlindungan hukum atas hak milik khususnya di bidang TIK, tentunya untuk menghargai usaha seseorang atau kelompok dalam menciptakan sesuatu yang bernilai sehingga tidak diklaim atau digunakan secara sepihak oleh orang lain tanpa izin. Belum lagi tingginya tingkat pembajakan software dikarenakan mahalnya pemakaian software yang legal. Tentu kita lihat banyak komputer-komputer yang dijual yang di dalamnya sudah ada software-software yang dimana software itu merupakan bukan software asli pada yang berasal dari pabrik itu sendiri. Tentu itu adalah hasil bajak-bajakan. Kenapa? Karena software yang asli tentu yang dari pabrik akan sangat mahal untuk dibeli jika ingin memiliki software yang asli itu. Yang terakhir ada identity. Terkadang pengguna internet itu banyak yang menyembunyikan identitasnya dalam membuat email akun, email palsu, IG, Telegram, banyak yang menyamar tanpa ingin diketahui data aslinya. Nah, penggunaan begitu biasanya cenderung berbau negatif, baik secara etika ataupun tujuan. Tidak banyak orang yang membuat akun palsu, email palsu untuk menipu, untuk menyebarluaskan kejahatan. Tentu itu sudah berbeda dari etika-etika TIK sendiri. Adapun 10 kode etik yang digunakan dalam profesionalisme komputer yang diterbitkan oleh CI Computer Ethics Institute. Yang pertama, tidak menggunakan komputer yang membahayakan orang lain. 2, tidak mengganggu kerja komputer orang lain. 3, tidak menyerobot file komputer lain. 4, tidak menggunakan komputer untuk mencuri seperti menghack akun ATM atau bank. Selanjutnya, tidak menggunakan komputer untuk menipu. Yang keenam, tidak menyalin program yang tidak diberi secara sah. Tidak menggunakan sumber dari komputer orang lain tanpa kebenaran atau hoax. Tidak mengambil intelektual orang lain untuk diri sendiri. Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangun. Yang terakhir ada menggunakan komputer dengan memperhatikan rasa hormat kepada orang lain. Nah, sekarang kita masuk di pelanggaran hukum terkait dengan penggunaan TIK. Kejahatan dalam penyalahgunaan TIK ini bisa disebut dengan cybercrime. Menurut Romi Sastriwohono 2008 dikutip dari Romi Sastriwohonet bahwa cybercrime dapat dideteksi dari dua sudut pandang. Yang pertama, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas. Nah, pada kasus ini pelaku kejahatan menggunakan teknologi informasi untuk membantu melakukan kejahatan seperti berikut. 1. Pemalsuan kartu kredit. 2. Perjudian online. 3. Pencurian akun internet dan penyebaran isu yang menyesatkan. Nah, kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran. Pada kasus ini teknologi informasi tidak lagi menjadi alat, namun menjadi sasaran objek atau sasaran kejahatan tersebut, seperti pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus, atau pembobolan atau pembajakan situs. Nah, menurut Rimi Sastro tersendiri adalah cybercrime menjadi isu yang menarik dan kadang menyulitkan karena beberapa karakteristik. Yang pertama, kegiatan di dunia cybercrime itu dibatasi oleh teritorial negara, tidak dibatasi. Kedua, kegiatan dunia cybercrime tidak relatif berwujud karena biasanya terjadi di dalam perangkat. Ketiga, sulitnya pembuktian karena ada elektronik relatif mudah untuk diubah, dihapus, ataupun dilenyapkan dari data-data pelaku tersendiri. Nah, 4, pelanggaran hak cipta dimungkinkan secara teknologi. 5, sudah tidak lagi memungkinkan lagi penggunaan hukum konvensional. Nah, selanjutnya ada landasan hukum atau undang-undang ITE. Untuk mengatur agar tidak terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Undang-Undang ITE adalah Cyber Law Indonesia karena muatannya dan cakupannya luas, membahas pengaturan di dunia maya. Seperti bab 1 yang menjelaskan tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, internet informasi, dan dokumen elektronik. Sedangkan bab 2 menjelaskan tentang kepastian hukum, manfaat dalam kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi. Tujuannya untuk mencerdaskan bangsa, mengembangkan perdagangan ekonomi nasional. Dan ada bab 3, beberapa pasal yang menjelaskan bahwa informasi elektronik hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan tentu kepastian itu bisa dianggap sah jika dapat ditelusuri. Pasal 7 tentang kepastian hukum dan pasal 8 menjelaskan pelaku harus menawarkan kebenaran jika ingin jika mendapat tuduhan serta akan mendapat sertifikasi tersendiri. Adapun poin-poin tentang muatan yang tergandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018
tentang IT yang dirangkum oleh Romi Sastrobuhono dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, artinya tinta basah dan bermaterai, dan alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang mengatur dalam KUHP. Nah, Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik berada di dalam atau di luar wilayah yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Nah, pengaturan nama dominan dan hak kekayaan intelektual serta perbuatan yang dilarang atau disebut cybercrime. Nah, seperti pasal 27 tentang asusila perjudian, penghinaan ataupun pemerasan, dan pasal 28 tentang berita bohong dan menyesatkan atau berita kebencian dan permusuhan. Nah, seiring penggunaan internet dan perangkat TIK yang pesat, maka untuk mengingatkan penggunaan yang positif menjamin keamanan dan kemanfaatan pengguna TIK, maka dilakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi ada terjadi revisi antara tahun 2008 dan 2016. Seperti berikut. Poin pertama, yaitu untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan atau mentransmisikan atau memungkinkan informasi elektronik yang dapat diakses yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Poin kedua, menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yang dimana pengurangan ancaman pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik dari hukum pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun. Sementara dendanya akan dikurangkan dari 1 miliar menjadi 750 juta. Nah, sudut pandang kedua adalah pengurangan ancaman pidana atau pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, yang dimana tindak pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun, dan adapun pengurangan dendanya 2 miliar dari 2 miliar menjadi 750 juta. Poin ketiga yaitu melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut. Satu, mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara interupsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Dua, menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 yang mengenai keberadaan informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Poin keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada KUHP sebagai berikut. Ada A, melakukan penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang disesuaikan oleh KUHP sendiri. Nah, adapun B, penangkapan penahanan yang dulu harus menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam, yang kembali harus disesuaikan dengan KUHP. Nah, poin kelima ini untuk memperkuat peran penyelidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam Undang-Undang ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Di mana kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Selanjutnya, kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Nah, poin keenam, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten alias hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 yang terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atau permintaan orang yang bersangkutan. Selanjutnya, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Poin ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan diri dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan dengan tambahan pada pasal 40, di mana pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, dan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap akses informasi elektronik yang memiliki muatan atau pelanggaran hukum. Tentunya itu tadi merupakan salah satu contoh tindak ilegal dan apa-apa hukuman yang didapat dari para pelaku ilegal itu tersendiri. Mungkin itu saya dari materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih yang dimaafkan, terlebih saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan, Moderator.
kasih atas pemaparan materi kepada Saudara Fuad. Materi kedua yang akan dipaparkan oleh saudara kita Radim Musa Ruslan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saudara moderator. Selanjutnya saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama tadi, yakni saudara Fuad, yakni ada beberapa faktor lain yang dapat membuat seseorang yang bisa ditindak pidana dan terjerat UU ITE. Di antaranya yaitu yang pertama, meluapkan kebencian terhadap individu atau kelompok. Tidak jarang pengguna media sosial dengan bila membenci suatu pihak atau lebih, karena sebagian orang menganggap dunia maya merupakan tempat yang bebas untuk mengekspresikan kebencian, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk seseorang yang melakukan tindakan ini dapat dipidana dengan dapat mendapat pidana, yakni berupa hukuman penjara paling lama 6 tahun ataupun denda sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, faktor yang kedua yakni pelanggaran susila. Apabila seseorang terbukti membuat atau membagi konten yang bersifat pelanggaran kesusilaan, bisa terjerat Undang-Undang Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, yakni dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak. Faktor lain yang dapat membuat seseorang dijerat hukuman Undang-Undang ITE yakni tindakan pemerasan dan pengancaman. Kejahatan dengan memeras, memaksa, dan melakukan ancaman kepada suatu pihak tertentu melalui media elektronik dapat dijerat Undang-Undang Pasal 45 dan dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun ataupun denda dengan paling banyak 1 miliar rupiah. Faktor yang seseorang terjerat pasal Undang-Undang ITE yakni penyebaran berita hoaks atau berita bohong. Banyaknya macam platform yang tersedia di internet, terutama sosial media. Maka semakin banyak memanfaatkannya untuk menyebarluaskan konten bohong yang justru dapat menyesatkan siapapun yang membaca atau melihatnya. Seseorang yang ketahuan menyebarkan berita hoaks dapat dihukum dengan penjara paling lama 6 tahun dan ataupun denda sebanyak yang paling banyak yakni 1 miliar rupiah. Faktor kelima yang dapat membuat seseorang terjerat Undang-Undang ITE yakni hal yang bersifat perjudian. Selain di dunia nyata, perjudian juga bisa dilakukan di media melalui media elektronik ataupun internet dalam bentuk atau konten yang bermacam-macam. Seseorang terbukti melakukan tindakan ini, maka akan dijerat Undang-Undang Pasal 45 Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang dengan atau membuat elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Faktor yang keenam yakni pencemaran nama baik. Menghina dan atau mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok baik di internet maupun media elektronik lainnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Dan lebih berhati-hatilah dalam menggunakan media elektronik ataupun internet. Materi selanjutnya yakni manfaat TIK dalam berbagai bidang pekerjaan. Kemampuan TIK merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh tenaga kerja abad 21 di berbagai bidang. Kebutuhan wajib akan TIK di berbagai bidang ini dikarenakan oleh dua aspek dasar, yaitu terkait dengan akses dan pengolahan informasi yang cepat
dan komunikasi yang efektif dan efisien. Berikut ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang pekerjaan. Yang pertama, pemanfaatan TIK di bidang perbankan. Implementasi TIK di perbankan saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas akan makin terasa dengan inovasi-inovasi di bidang transaksi keuangan. Dengan adanya sistem aplikasi perbankan, memudahkan semua bagian pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari teller, customer, staff bank office, akun officer, lending officer, auditor, atau manager. Penguasaan kemampuan TIK seperti pengoperasian komputer dan perangkat lunak sistem aplikasi perbankan akan memudahkan pekerjaan perbankan dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini, kita bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Penarikan simpanan bisa dilakukan kapan saja melalui ATM yang tersebar di berbagai lokasi yang dekat dan mudah dijangkau sehingga tidak perlu mengantre di depan teller. Menyetorkan uang. Selain itu, layanan adanya SMS banking, mobile banking, dan internet banking juga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan dan di mana saja, seperti telepon, listrik, pulsa HP, hingga pajak. Teknologi-teknologi TIK ini selain menguntungkan nasabah, tentu juga akan mengurangi beban pekerjaan pegawai di bank, sehingga mengurangi banyak nasabah yang harus dilayani di depan teller atau customer service. Namun, seiring dengan betapa efisiennya perangkat TIK dalam membantu pelaksanaan pekerjaan di perbankan akan berisiko mengurangi kebutuhan perbankan akan pegawai. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang transportasi. Penggunaan TIK di bidang transportasi cukup banyak dan sangat membantu, baik pengguna sarana transportasi dan petugas yang terkait. Berikut ini contoh penggunaan TIK dalam bidang transportasi. Yang pertama yaitu penggunaan CCTV. Penggunaan lalu lintas sehingga diperoleh informasi lalu lintas seperti kepadatan, kemacetan, ataupun peristiwa yang penting seperti kecelakaan dan lain-lain. Dengan adanya CCTV ini, petugas dari pusat informasi dapat menyampaikan informasi langsung ke pengguna jalan dan petugas di jalan untuk menghindari permasalahan seperti macet dan adanya kecelakaan. Bahkan untuk implementasi yang terbaru, CCTV juga dapat digunakan sebagai bukti akan adanya pelanggaran lalu lintas. Seperti contoh, kota besar seperti Jakarta dan Solo sudah memberlakukan e-tilang terintegrasi dengan CCTV yang dipasang di tiap traffic light atau lampu jalan lalu lintas. Bagi yang kedapatan melanggar lalu lintas akan mendapatkan surat tilang yang langsung dikirim kepada pelaku pelanggaran berdasarkan nomor kendaraan yang terekam melalui pelanggaran lalu lintas. Bahkan di negara-negara maju sudah menggabungkan CCTV ini dengan operasi lampu lintas sehingga bisa memaksimalkan arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi komunikasi di bidang pendidikan. Penggunaan TIK di bidang pendidikan cukup banyak dan sangat membantu semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan. Bagi guru dengan adanya TIK membantu dalam proses terkait dengan administrasi sebagai berikut. 1. Aplikasi perkantoran seperti pengolah kata membantu guru dalam pembuatan laporan, penelitian, perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, dan soal-soal evaluasi. Aplikasi pengolah angka seperti Excel membantu guru untuk melakukan penilaian hasil belajar. Aplikasi presentasi membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Adanya internet membantu guru dalam mengumpulkan bahan pembelajaran. Internet menyediakan berbagai macam bentuk materi dan bahan pembelajaran, baik dalam bentuk artikel, buku online, audio, video, media interaktif, dan sebagainya, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. 2. Keberadaan email, WhatsApp, dan media sosial memudahkan guru dalam melakukan komunikasi baik dengan siswa,
maupun guru lain sehingga kegiatan akademik dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran online seperti Edmodo, Moodle, dan sebagainya, membuat proses pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. 5. Penggunaan laboratorium komputer untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa mata pelajaran yang akan sangat terbantukan dengan penggunaan laboratorium komputer. Dengan laboratorium komputer dapat dilakukan simulasi atau praktikum dalam suatu materi pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Karena menghadirkan masalah nyata di depan mata, sebagai contohnya penggunaan Google Map atau Google Earth untuk pembelajaran geografis seperti penggunaan software Google GeoGebra atau K3D untuk matematika dan komputer manfaat untuk melakukan evaluasi atau ujian. Saat ini banyak ujian dilakukan tidak lagi menggunakan kertas, namun sudah menggunakan komputer atau yang dikenal dengan computer based test atau CBT. Penggunaan CBT ini tentu akan meringankan pekerjaan guru dalam melakukan evaluasi dan hasilnya bisa langsung diketahui sehingga tidak repot dikoreksi. Mungkin hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi kedua oleh dipaparkan oleh saudara Aidil Suluddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh saudara Radim Ruslan. Yang pertama, CT scan. CT scan menggabungkan serangkaian pemindaian X-ray yang dapat digunakan dalam melakukan tugas berikut. Yang pertama, diagnosis kelainan otot dan tulang seperti tumor atau retak pada tulang. B. Menentukan lokasi tumor. Infeksi atau berkuah darah. C. Memandu prosedur medis ketika melakukan operasi, biopsi, atau terapi radiasi. D. Mendeteksi dan memonitor kondisi dan penyakit tertentu seperti kanker, nodul paru-paru, atau pendarahan internal. Yang kedua, sinar X-ray. Sinar X dapat digunakan untuk melihat kondisi tulang gigi serta organ tubuh yang lain tanpa melakukan pembedahan langsung pada tubuh pasien. Biasanya, masyarakat awam menyebutnya dengan sebutan foto röntgen. Yang ketiga, USG. USG digunakan untuk mengetahui bagian dalam tubuh tanpa ada pembedahan. Salah satu kegunaan dari alat ini untuk melihat kondisi janin dalam kandungan, sehingga bisa ditentukan ukuran janin, kondisi denyut jantung, hingga jaminan itu. USG juga dapat digunakan untuk diagnosis awal penyakit dengan mengetahui gambaran organ-organ dalam. E. Penggunaan TIC di dunia bisnis. Di bidang bisnis, salah satu penggunaan TIC yang paling bermanfaat adalah adanya e-commerce. Bisnis online pelaku memasarkan produk sekarang jauh lebih efektif dan efisien dengan menggunakan media seperti toko online, media sosial, maupun aplikasi messenger seperti WA. Saat ini, kita mengenal banyak sekali toko online seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Toko online jenis komoditi atau barang dagangan dapat dengan mudah memasarkan produknya. Cukup dari rumah seorang pelaku bisnis dapat membesarkan produknya. Adanya bisnis online di satu sisi akan menguntungkan pembeli karena bisa memilih produk dengan mudah, bisa mendapatkan harga terbaik dengan membandingkan satu toko online dengan lainnya, melakukan transaksi dengan mudah dengan transfer dan barang langsung dikirim. Meskipun demikian, tetap saja ada risiko terkait dengan bisnis terkait dengan keamanan atau risiko penipuan. Penggunaan TIC di bidang pemerintah. Saat ini, pelayanan pemerintah semua sudah berbasis TIC atau teknologi informasi dan komunikasi. Hampir semua dapat menggunakan sistem informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan seperti ini, perizinan, pembayaran pajak, menggunakan sistem informasi yang terintegrasi antar wilayah. Hal itu tentu memudahkan pekerjaan dari para petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan contoh penggunaan TIC
Di berbagai bidang pekerjaan di atas jelas bahwa bagi seseorang pekerja, penguasaan TIK tentu akan meningkatkan kinerja. Kinerja baik tentu akan diikuti dengan peningkatan jenjang karir yang baik pula. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas materi yang ketiga yang dibawakan oleh Saudara Idil. Langsung saja kita masuk kepada materi yang keempat atau materi yang terakhir yang akan dipaparkan oleh Saudara Andi Muhammad Afnan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada yang telah software developer. Seorang software developer adalah staf IT yang bertugas untuk melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan, hingga menguji software dan sistem. Tantangan yang harus dihadapi oleh seorang software developer adalah deadline pekerjaan yang sangat ketat. B. Mobile Apps Developer. Mobile Apps Developer merupakan orang yang mengembangkan aplikasi di smartphone. Pengembangan aplikasi mobile pada umumnya dalam Android dan iOS. Salah satu aplikasi pengembang aplikasi mobile adalah Android Studio dan AppLineur. C. Game Developer dan Game Designer. Game Developer merupakan salah satu pekerjaan yang menarik jika ingin berkarya dengan game. Untuk pengembangan game 3D menggunakan game engine seperti Unity, Unreal, dan Panda 3D. Selain game developer, ada pula yang dikenal sebagai game designer, yaitu merancang aturan dari sebuah permainan. Aturan tersebut bisa merupakan karakter dalam game dan perannya. D. Database Administrator. Database organisasi. Tidak semua pekerja IT harus berhadapan dengan komputer. Seseorang database administrator adalah atau akan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan banyak orang dan banyak proyek. Tantangan yang dihadapi seorang database administrator adalah harus menjaga supaya database tidak cepat rusak. E. Hardware Engineer. Tugasnya adalah mengkonfigurasikan hardware komputer dan mendesain tata letak perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Adapun keuntungan yang dapat kita dapatkan dalam proses ini ialah memiliki kesempatan untuk bekerja dengan teknologi-teknologi terbaru. F. Sistem Analis. Sistem analis merupakan seorang penengah antara orang bisnis dan tim IT. Dan G. Network Arch. Sesuai dengan namanya, network mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan jaringan, seperti mendesain, membangun, dan menguji. Sangat dibutuhkan banyak tempat, karena saat ini banyak institut yang menambahkan fasilitas seperti WiFi di kantor. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengakhiri dengan kata thank you dan saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih atas materinya. Saya ucapkan makasih kepada semua pemateri pada malam hari ini. Langsung saja kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya untuk pertama bisa open mic atau raise your hand, maybe. Saya. Ya, kami persilahkan kepada Saudara Alwi untuk bertanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ingin bertanya dari Saudara Edil, apa manfaat penggunaan TIK dalam dunia bisnis? Mungkin pertanyaan bisa langsung dijawab oleh pemateri yang
ditunjuk oleh penanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Alwi, yang dimana ia bertanya, apa manfaat dari TIK di bidang bisnis? Salah satu manfaat penggunaan TIK di bidang bisnis yang paling bermanfaat adalah adanya e-commerce atau bisnis online. Kita bisa melihat manfaat dari bisnis online seperti kita dimudahkan untuk mendapatkan barang tanpa harus keluar rumah, hanya dengan menggunakan HP saja, menggunakan teknologi. Dan kita juga dimudahkan dalam metode pembayarannya, seperti transaksi bisa melalui HP ataupun alat komunikasi lainnya. Cukup itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penanya puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri? Kepada Saudara Lui, apakah puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri? Mungkin Saudara Lui jaringannya hilang-hilang. Untuk mempersingkat waktu karena waktu semakin mepet, langsung saja kepada penanya kedua. Yang ingin bertanya silakan open mic. Saya Pak Moderator. Ya, kami besar untuk bertanya dan menunjuk siapa yang akan ditanya. Oh ya. Bismillah. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudara Afnan. Saudara Afnan tadi menyebutkan beberapa profesi di bidang PIK. Apakah profesi-profesi tersebut penting untuk pemateri yang ditunjuk silakan menjawab pertanyaan yang ditujukan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Andi Ahmad Fauzan Ansar yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Jadi menurut saya, profesi sekarang profesi-profesi yang dilakukan atau yang dimiliki oleh orang-orang sekarang itu sangat penting untuk pendidikan atau kelanjutan dalam negara ini, karena kita karena kita sebagai warga Indonesia ingin melihat negara kita menjadi maju. Hal itu tidak dapat berkembang jikalau kita tidak memiliki profesi-profesi yang pas di bidangnya atau orang-orang yang unggul dalam bidangnya. Jadi kesimpulannya, kita yang memadai atau memang yang berpotensi dalam bidang tersebut, apalagi dalam perkembangan negara kita sekarang. Syukron, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Apakah Saudara Andi Ahmad puas dengan jawabannya? Saya sangat puas dengan jawaban dari Saudara Afnan. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas waktunya. Yang masih ingin bertanya bisa open mic. Ya, kepada Saudara Angling silakan jelaskan pertanyaan dan siapa yang pertanyaan itu akan dituju kepada siapa. Waktu dan tempat dipersilakan. Tanya kepada Saudara Radi, bagaimana bagi orang-orang yang hoax undang-undang? Kepada pemateri yang ditunjuk, Masih kepala itu mah jangan jauh. Bisa minta tolong diulang pertanyaannya? Pada Saudara Angling bisa diulang. Agak putus-putus sedikit. Bagaimana hukuman bagi orang-orang yang menyebarkan hoax menurut undang-undang? Kepada pemateri akan menjawab. Terima kasih. Saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Saudara Angling mengenai hukuman yang dapat diterima oleh seseorang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyebarkan konten berupa hoax. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 45A ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 1 miliar rupiah. Nanti saya serahkan kepada moderator. Terima kasih jawabannya. Apakah penanya puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri? Ya, terima kasih. Jawab. Terima kasih. Kepada penanya selanjutnya dipersilahkan Saudara Fahri Tidore untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Oke. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemateri pertama bisa langsung menjawab pertanyaan dari Saudara Fahri dan tempat dipersilakan. Bisa minta tolong pertanyaannya diulang? Saya tadi kurang kepada dengar. Saudara Fahri mungkin pertanyaannya kurang jelas jaringan, silakan diulang. Bagaimana privasi dalam TIK? Oh, oke. Dan jelaskan. Oke. Ya. Sudah? Ya, sudah jelas. Oke, saya langsung akan menjawab dari pertanyaan Ananda Fahri yang dimana privasi itu mungkin adalah suatu perlindungan hukum dalam TIK sendiri yang dimana mungkin tentu Ananda Fahri mempunyai info-info pribadi atau seperti email, akun atau apa yang mungkin tentu akan menjadi rahasia Fahri tersendiri. Itulah mengapa setiap pengguna harus mempunyai privasi yang hanya diketahui oleh pengguna itu tersendiri. Sekian. Apakah Saudara Fahri puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri? Puas. Saya tetap. Terima kasih kepada dan presentasi dan tanya jawab pada malam hari ini. Berakhir pula acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.